Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang refraksi gelombang untuk tugas pertemuan kelima, dasar teknik pantai dan lepas pantai. Oke, refraksi gelombang. Refraksi atau disebut juga pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Karena adanya perubahan kedalaman air, peristiwa refraksi gelombang diakibatkan oleh perbedaan kecepatan gelombang yang biasanya disertai juga dengan perubahan panjang gelombang yang mengecil. Ya, berikut adalah video tentang refraksi dan difraksi gelombang. Oke, untuk penjelasan selanjutnya tentang refraksi, untuk membantu teman-teman lebih memahami hal ini, kita tinjau pembiasan gelombang laut pada saat gelombang laut bergerak dari tengah laut menuju tepi pantai. Mula-mula gelombang laut merambat melalui air laut ketika mendekati garis pantai, permukaan laut tentu semakin dangkal. Nah, pada saat gelombang memasuki bagian laut yang dangkal, lalu gelombang menjadi berkurang. Berkurangnya laju gelombang laut mengakibatkan terjadinya pembelokan arah perambatan gelombang, atau gelombang laut dibiaskan. Dengan kata lain, berkurangnya laju gelombang laut ketika memasuki bagian laut yang dangkal menyebabkan gelombang laut dibelokkan hingga sejajar garis pantai. Oke, berikut adalah proses difraksi gelombang laut. Bagian laut dalam, bagian laut yang dangkal, muka gelombang yang belum memasuki daerah dangkal, sudut datang, sudut bias. Nah, kita bayangkan muka gelombang masih berada di bagian laut yang dalam, A dan A aksen. Dalam selang waktu yang sama, muka gelombang bergerak dari A ke B, dari A aksen ke B aksen. Perhatikan bahwa jarak antara A ke B sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Selanjutnya, muka gelombang yang tiba di B mulai memasuki bagian laut yang dangkal, sedangkan muka gelombang yang tiba di B aksen masih berada di bagian laut yang dalam. Karena bergerak di daerah yang dangkal, maka muka gelombang yang tiba di B tadi mulai berkurang kelajuannya. Sebaliknya, muka gelombang yang tiba di B aksen tadi masih bergerak dengan kelajuan yang sama seperti sebelumnya. Ya, ini adalah contoh pemecah gelombang yang ada di tepi pantai. Oke, dalam selang waktu yang sama, muka gelombang berada di bagian laut yang dangkal bergerak dari A ke B, B ke C, demikian juga muka gelombang yang berada di bagian laut yang dalam bergerak dari B aksen ke C aksen. Perhatikan bahwa dalam selang waktu yang sama, muka gelombang yang berada di bagian laut yang dangkal menempuh jarak yang lebih pendek, B ke C, sedangkan muka gelombang yang berada di bagian laut yang dalam menempuh jarak yang lebih jauh, B aksen ke C aksen. Hal ini dikarenakan muka gelombang yang berada di bagian laut yang dangkal bergerak lebih lambat atau lajunya lebih kecil. Karena bergerak lebih lambat, maka selama selang waktu yang sama, jarak yang ditempuhkan juga lebih pendek. Nah, karena dalam selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh muka gelombang ketika bergerak dari B ke C lebih pendek dibandingkan dengan jarak yang ditempuh muka gelombang dari B aksen ke C aksen, maka arah gerakan muka gelombang perlahan-lahan dibelokkan sebagaimana tampak pada gambar di atas. Ingat bahwa semakin dekat dengan garis pantai, laut juga semakin dangkal. Karenanya semakin mendekati garis pantai, laju gelombang semakin berkurang. Berkurangnya laju gelombang mengakibatkan arah gerakan gelombang terus dibelokkan. Proses ini terus berlangsung hingga gelombang mencapai garis pantai. Ketika gelombang terpecah, arah gerakan gelombang tepat sejajar dengan garis pantai. Proses ini juga dapat menjelaskan proses terjadinya gelombang difraksi. Oke, untuk selanjutnya adalah video selanjutnya adalah tentang penjelasan mengenai refraksi beserta dengan cara perhitungannya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, silahkan disimak. Oke, untuk yang pertama adalah refraksi gelombang. Jadi ya teman-teman bisa dibaca pada intinya ketika gelombang datang
ke daerah yang lebih dangkal, dia akan berusaha membelok ke permukaan yang lebih datar. Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah semakin dia menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka si gelombang semakin berusaha akan searah dengan garis pantai atau garis ortogonalnya, berusaha untuk tegak lurus. Seperti gambar yang sebelah kiri, ini adalah garis ortogonal berusaha tegak lurus dengan garis ortogonal atau shoreline. Ya, jadi ada dua hal penting yang ada di sini. Jadi sudut gelombang setelah refraksi dan tinggi gelombang setelah refraksi. Oke, slide berikutnya. Kita lihat gambar di sebelah kiri. Sebuah gelombang datang dari titik 0 ke titik 1 misalnya. Ya, dia akan mengalami perubahan-perubahan, diantaranya sudut gelombangnya dari alfa 0 menuju alfa 1. Nah, nanti penurunan rumusnya bisa diikuti sesuai materi. Pada intinya bahwa tenaga gelombang yang tergandung dalam garis ortogonal atau yang di kotak merah ini dianggap konstan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah energi gelombang, terus perubahan dari titik 0 ke titik 1. H0 ini adalah tinggi gelombang di titik 0, H1 adalah tinggi gelombang di titik 1. Itu perbandingannya sesuai dengan dan juga akar B dari titik 0 dan titik 1. Kita lihat lagi parameternya, B itu apa, L itu apa. Nah, di sini akan ada dua sudut. Suku pertama oleh pendangkalan atau kedalaman, dipengaruhi oleh pendangkalan atau kedalaman. Kemudian suku kedua merupakan pengaruh garis ortogonal tinggi gelombang. Nah, di sini yang kita cari adalah berapa sih tinggi gelombang yang ada di titik 1. Yang dipengaruhi oleh dua pengaruh yaitu shoaling dan refraksi. Ya, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa? Gimana caranya mengetahui koefisien pendangkalan dan refraksi. Oke, refraksi gelombang. Di sini adalah Snell's law. Jadi ketika gelombang laut cepat rambatnya C0 menuju C1, jadi menurut hukum Snell berlaku perbandingan antara cepat rambat gelombang dengan sudut datang gelombang. Sehingga kalau kontur dasar laut itu sejajar, maka jarak mix ini adalah sama. Sehingga dapat didapatkan koefisien refraksi perbandingan kosinus alfa 0 dan alfa 1. Kemudian bagaimana koefisien
shoaling atau pendangkalan. Tadi didapatkan perbandingan dari N dan L dari masing-masing titik. Bisa diperoleh dari grafik berikut. Ya, yang saya kasih garis kotak ini adalah grafik. Dan contoh soalnya bisa dilihat, diikuti. Di sini ada sebuah gelombang datang dengan T sama dengan 8,5, H0 sama dengan 5 meter. Kemudian sudut datangnya, top view, dari top view-nya sudut datangnya alfa 0 sama dengan 45 derajat. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 5,6 meter. Yang kita cari adalah H1 dan alfa 1. Jadi untuk mengetahui H1 kita perlu H0. H0-nya sama dengan 5 meter. Kemudian J0-nya J0 sama dengan C1-nya kita perlu panjang gelombangnya yang bisa didapat dari persamaan dari video sebelumnya. Yang wave setelah dapat titik kita masukkan ke Snell slow-nya, perbandingan antara sin alfa 1, fan alfa 0, dan cepat rambat gelombangnya. Kemudian diperolehlah alfanya. Lalu bisa dihitung koefisien refraksinya. Tadi kan ada koefisien refraksinya. Untuk lebih koefisien shoalingnya akan kita ambil aja dari gambar atau penjelasan video. Okay, one of the things we're going to be doing in lab is looking at what's called refraction, which is the bending of waves and their changing direction as they come into shallow water near shore. You may know that as waves move toward the shore, they create an orbital motion in the water, and that orbital motion dies out to nothing at a depth that we call the wave base, and that depth is equal to 1/2 of the wavelength of the wave. And so when waves come into water shallower than their wave base, they begin to feel the bottom. That orbital motion brushes against the bottom, and the waves begin to slow down. And that causes the waves to slow down and bend and change direction, which is the essence of refraction. For example, in this animation, you can see the waves in deep water are approaching straight, but they're going to slow down in the shallow water near the headland here, but still go fast in the deep water and the bays on both sides. And that causes the waves to bend and wrap and conform somewhat to the shoreline. That's what refraction is. And one of the things that's interesting about refraction is it's responsible for creating a lot of the famous surfing breaks that we see in Southern California and elsewhere. For example, this is Rincon Point up near Ventura, and the swells are approaching here straight from the Pacific Ocean, but they're slowing down in the shallow water near the point, but still going fast in the deep water out here, and that causes the waves to bend around. So by the time they reach here, you can see the waves changed its direction by about 90 degrees. So that's extreme refraction, and it creates a tremendous right break that's a famous surf spot at Rincon. Here's another example. These two little islands out near Hawaii, the waves are coming in from up here, and they're approaching the islands, and I've drawn the wave crests so you can see them a little bit better. And look at what happens. As these straight waves approach the islands, they slow down and drag in the shallow water near the islands, but they're still going fast in the deep channels away from the islands. And so they change from straight to rather radically bent. That's refraction. One of the things you'll be doing in lab is drawing what are called refraction diagrams, which is your prediction of how waves will bend and change direction as they come into different shapes of coastline. And so it's like you're up in an airplane, and we give you the starting waves here in deep water, and your job is to draw the wave crests showing how you think they're going to bend and refract as they approach the shallow water. You're always going to show them slowing down the closer you are to land where the water is shallower,
but going faster where the water's deeper. And probably the easiest rule to remember is the waves tend to conform to the shape of the coastline. Not completely, but they tend to wrap to the shape of the coastline. Well, one of the interesting things about, oh, by the way, this picture here is a pretty good model. See where the land bulges out like this? That looks a lot like Rincon, doesn't it? So you can see it happens in real life right there. Okay, one of the neat things about refraction is that it can cause waves to bend their energy into one spot to make particularly large waves. And a lot of famous surfing waves are created this way. If a wave approaches the land straight, like the hand here, its energy is going to be spread out evenly across the coast. But if refraction causes the wave to bend concave in the direction that it's traveling, like the curved hand here, it's going to cause it to focus its energy into one spot, and that's going to tend to make a really big wave in just one spot. This is shown in this diagram here where you can see an underwater ridge. These contour lines show an underwater ridge, so it's shallower water here and deeper water here and here. And as these swells approach, they're going to slow down over that ridge, but go faster over here, and that's going to tend to focus the energy right over the ridge and create a big wave right there where that X is. And this is the kind of situation we see at a lot of famous surfing spots. For example, this spot, some of you may recognize if you know about surfing waves, is Jaws or Pe'ahi in North Shore of Maui. And a very large wave forms here just in one spot during certain northwest swells. It's a classic what's called an A-frame, where the wave just pops up in the center and is low on both sides. So it's kind of like the letter A. And the reason for that is that the waves wrap to an underwater, oh yeah, here's Laird Hamilton on the Jaws, on the Pe'ahi wave. The waves wrap to an underwater ridge. It's shallow out here in this area, but it's deep over to the sides. And that means the waves start out straight, but they get more and more bent, more and more concave. And that focuses their energy into the spot right over the ridge, giving you both a left and a right break right over that ridge. Well, the wave you're going to be looking at is Mavericks in Northern California. And you're going to be trying to figure out why there's a big surfing wave that forms at one particular spot at Mavericks. Because again, you can see it's a lot like the Pe'ahi wave. It's kind of an A-frame with just the big wave right in one spot. So on a big day at Mavericks, there's a reason why the waves form there, and you're going to figure out why. It has everything to do with refraction.